Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Yohanes sekali lagi mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa, apapun alasannya dan apapun yang menjadi penyebabnya. Kita berjuang untuk hidup kudus. Kita berusaha untuk melakukan yang suci. Dan kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memberi kekuatan kepada saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Hidup kudus, hidup berkenan kepadanya dalam segala karya yang kita lakukan setiap hari. Pada bagian ayat-ayat yang sudah kita baca, di sini ada penekanan yang penting yang perlu kita eksplorasi, yaitu kata kita tahu. Ada setidaknya 3 kali Rasul Yohanes memberikan kepada kita penekanan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Bagaimana kita bisa mengetahui prinsip penting dalam hidup kita? Itu semata-mata karena anugerah yang secara khusus dikaruniakan kepada kita, dan kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan melalui firman ini. Kita bersyukur karena Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Memang kita perlu menggunakan dan mengoptimalkan fungsi akal budi kita dan otak kita. Dengan kita membaca, kita mendengar, kita menghayati setiap kata dari firman Tuhan ini, dan itu memberikan kepada kita satu keadaan yang diubah oleh Tuhan, diubah dengan kuat kuasa Roh-Nya. Dan setiap firman yang sudah kita baca, kita dengarkan, itu terukir di dalam pikiran kita. Kita mengingatnya, menyimpannya, dan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Namun, kita tidak hanya sampai pada tataran mengetahui dan mengerti. Rasul Yohanes mengarahkan kita untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang benar itu. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang lahir dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang memberikan kepada kita status yang baru, bukan lagi menjadi seteru Allah atau musuh Allah. Kita adalah orang-orang Kristen yang dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tentu kita membutuhkan kuasa untuk menjadi pelaku firman, tetapi sekaligus saat yang sama kita membutuhkan perlindungan, proteksi dari Tuhan Allah. Sebab kita tahu si jahat, orang-orang duniawi, dan segala keinginan daging akan berupaya menggeser kita, menarik kita menjadi pelaku dosa lagi. Kita mungkin diingatkan atau didorong atau digodai untuk melakukan hal yang buruk seperti kebiasaan kita masa lalu. Tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam kekuatan kebaikannya, kita diproteksi. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari yang jahat. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengapa? Karena kita tidak mungkin mampu melawan si jahat dengan kekuatan sendiri. Selain tubuh kita yang fana ini, selain kita punya keterbatasan, kita pun dalam proses pengudusan. Sehingga kita secara logis, secara masuk akal, kita perlu dan butuh proteksi. Proteksi dari Tuhan, kita sendiri berjuang. Ini namanya bersinergi di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan. Selain itu, saudara, kita juga harus berani berhadapan dengan dunia yang penuh dengan segala jerat kejahatan. Kita berhadapan dengan sistem duniawi
yang berupaya menarik kita untuk meninggikan diri. Bisa jadi pencapaian yang kita sudah kerjakan dijadikan sebuah celah untuk kita meninggikan diri. Entah pencapaian sosial ekonomi, baik itu pengetahuan, pengalaman, maupun pencapaian-pencapaian lainnya. Kita harus belajar rendah hati dan jangan terjebak pada sistem duniawi yang terus berupaya mencari cara untuk kita terjebak di dalamnya. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan dan waspada supaya kita memiliki kepekaan bahwa dunia dengan segala nafsunya berjuang untuk menjerat kita dengan berbagai ideologi yang ditawarkan yang sepertinya humanis, tetapi sesungguhnya menyingkirkan kedaulatan Allah di dalam hidup kita, menyingkirkan ketergantungan kita kepada Tuhan Allah. Ini harus kita jaga dan hati-hati mencermatinya. Selain itu, saudara, kita bersyukur karena semakin kita menaati firman, semakin kita mengerti kehendak Tuhan, semakin kita mengenal yang benar. Dan ketika kita mengenalnya, kita mengenal di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang benar jikalau bukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan yang menawarkan segala cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi semuanya itu bias, semuanya itu melenceng. Namun, di dalam kuasa dan kasih anugerah Tuhan, kita bersyukur karena kita mendapatkan kesempatan yang indah, yaitu mengenal Allah melalui satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, yakni anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Adakah jalan lain untuk berjumpa dan bersembah sujud kepada Allah? Tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Jadi, kalau saudara belum mengenal Kristus dan belum benar-benar memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus yang sejati, mari saudara datanglah kepada Tuhan Yesus dan bukalah hatimu, mintalah Roh Kudus bekerja supaya engkau mengenal Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang benar dan yang menyatakan kebenaran itu dengan sempurna. Di akhirnya Rasul Yohanes memberikan nasihat untuk waspada terhadap berhala. Ini sungguh tidak terpikirkan oleh kita. Bagaimana bisa seorang rasul tiba-tiba di akhir suratnya seperti menasihati apa yang seharusnya. Nah, sesungguhnya kalau kita menelusuri dari setiap pasal dan setiap ayat, kita menemukan memang clue-nya, yaitu adanya berhala. Berhala yang ada di sekitaran kita. Kita merasa sudah hidup baik, hidup benar, hidup suci, tapi ingat dan hati-hati, kita seringkali menciptakan berhala-berhala sendiri. Berhala itu bisa uang, bisa jabatan, bisa kepandaian, bisa macam-macam. Apapun kemauan, kemampuan kita untuk menjadi orang Kristen yang taat, waspada, itu tetap. Jadi tidak ada yang bisa disebut orang yang kebal terhadap godaan. Kita bisa jatuh, kita bisa terpleset. Itu sebabnya saya bersyukur, kita bersyukur karena Rasul Yohanes mengingatkan kita, waspadalah. Kiranya dengan pembahasan renungan firman Tuhan pada hari ini, menolong saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang tetap mengandalkan Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.